Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul kembali di dalam kajian tafsir Al-Quran. Kita hadirkan hati kita kembali untuk menyimak dan mentadabburi makna-makna firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ia adalah merupakan rahmat dari Allah. Dan seseorang yang faham akan Al-Quran adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Nah, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia terhadap agamanya. Dan faham terhadap agama itu hanya dengan 3 cara. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'ala pernah ditanya seorang min sigharis sahabah, ya, dari sebagian sahabat-sahabat kecil Rasul, di mana ketika beliau hijrah, beliau masih ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hijrah ke Madinah, Ibnu Abbas itu masih berumur 5 tahun, ya, sekitar 5 sampai 7 tahun. Maka di saat beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, Ibnu Abbas baru berumur 15 tahun. Dan beliau adalah dikenal sebagai orang yang ahlu tafsir. Murid-muridnya
seperti Imam Mujahid, ya, Ikrimah, Atha bin Rabah, Atha Al-Khurasani, itu semua adalah merupakan ulama-ulama tafsir dari Ibnu Abbas, murid Ibnu Abbas. Dan itu sesuai dengan doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa di ketika kecil Ibnu Abbas pernah dipeluk oleh Rasul dengan seraya mendoakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kefahaman dia terhadap agama dan ajarilah dia ilmu tafsir. Nah, seperti antum begini, itu sunnah. Ada anak kecil jangan cuma diajak main, jangan cuma diambil kesenangannya, kelucuannya. Ingat, di saat lucu doakan, saat bandel doakan, ya. Saat mereka terlihat lucu, doakan, ya Allah, semoga jadi anak soleh, semoga jadi anak yang solihah. Saat mereka bandel juga nakal, antum jengkel sama dia, doakan, ya Allah, semoga dia jadi anak solih, jadi anak solihah. Jangan malah mengumpat atau melaknat. Antum tahu Syekh Abdurrahman As-Sudais, seorang imam Masjidil Haram yang terkenal, yang suaranya begitu indah. Beliau itu waktu kecil nakal sekali, nakal, senakal-nakalnya anak itu. Kalau kata orang Madura itu mesakat, ya, mesakat. Tapi orang tuanya senantiasa mendoakan dia, semoga kamu nanti menjadi imam besar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak sembarang menjadi imam Masjidil Haram. Imam yang ribuan bahkan jutaan kalau musim haji makmumnya, dan kedudukan imam sesuai dengan banyaknya makmum. Pahalanya imam sesuai dengan banyaknya makmum. Semakin banyak makmumnya, semakin banyak pahalanya. Itu bayangkan, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi kita dapat pelajaran, kalau ada punya anak lucu, digendong, ketawa, doakan. Ingat itu doa. Ya Allah, jadikan dia anak yang soleh, jadikan dia anak yang membanggakan, membuat kamu cinta kepadanya. Nah, demikian Nabi SAW mengajarkan. Apa kata Imam Ibnu Abbas? Bima tahsulul ilma, dengan apa engkau mendapatkan ilmu, yakni bisa berhasil di dalam ilmu. Maka kata beliau, bikasratis su'al, bihadratil uqul. Pertama adalah dengan banyak bertanya, ya, banyak bertanya. Tapi tanyanya yang penting, yang jelas. Sampai Ibnu Abbas itu pernah datang ke rumah dari salah satu sahabat Nabi SAW demi menanyakan satu ilmu. Ya. Ternyata ini sahabat Nabi ini sedang tidur di rumah. Langsung Ibnu Abbas membuka sarungnya, ya, kemudian menghamparkan di depan pintu rumah sahabat tadi, tidur di situ. Jadi tidak berani ketuk pintu karena terlihat orangnya di dalam sedang tidur. Nah,
Baru kemudian sahabat tadi bangun, dibukakan pintu, ternyata di situ ada Ibnu Abbas yang sedang tidur. Dibangunkanlah. Maka kemudian dia berkata, "Wahai anak paman Rasulullah, kenapa engkau tidak membangunkan aku tadi? Kenapa engkau malah menunggu di sini?" Maka kata Ibnu Abbas, "Ana bihajatin laka wa anta fi naumik." Aku yang butuh kepada engkau, ya. Sedangkan engkau sedang tidur. Maka merupakan bagian daripada adab, ya aku harus menunggu. Nah, di sini kemudian para ulama mengatakan apa? Bahwa di antara adab seorang penuntut ilmu adalah tidak tergesa-gesa ketika dia bertanya kepada seorang muallim, seorang guru. Nah, tidak tergesa-gesa meminta jawaban, ya. Karena nanti kalau tergesa-gesa jawabannya bisa salah. Tetapi di saat guru bisa menjawab dengan tenang, lebih-lebih terlihat orang yang bertanya itu begitu beradab, maka akan semakin berhati-hati sang guru menyampaikan ilmunya. Kemudian bihadrati uqulin, dengan hadirnya akal, dengan hadirnya hati. Kalau kita cuma belajar, ya mendengar, tapi hatinya tidak hadir di situ, maka ini tidak akan memperoleh ilmu. Ya. Kemudian dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah, "Wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd." Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasaban was'alullaha min fadlih. Kalian itu jangan iri kepada orang lain karena keutamaannya. Ada orang punya keutamaan, punya kekayaan, enggak usah iri. Ada orang punya ilmu yang tinggi, ilmu yang luas, enggak usah iri. Karena tiap orang diberi oleh Allah potensi masing-masing dalam dirinya. Lalu bagaimana yang benar? Was'alullaha min fadli, minta keutamaan itu kepada Allah. Kalau kita hanya sekedar iri kepada orang, apa yang kita dapatkan? Cuman sakit hati dan tidak ada peningkatan. Orang itu aja yang diperhatikan. Malah mungkin kita akan berbuat jahat kepada orang tersebut. Nah, ini bahaya malah. Tapi minta kepada Allah keutamaan itu. Sehingga dengan ayat ini kemudian apa? Jangan berputus asa di dalam masalah keutamaan. Selagi kita mampu, ya, diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu pula kita punya kesempatan untuk menggapai keutamaan. Apa saya bisa menjadi seperti Abdurrahman As-Sudais? Bisa, selama antum masih hidup. Bisa. Antum tahu nama seorang ulama namanya Ahmad bin Hazm, ya. Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu adalah seorang ulama yang dia itu mempunyai kitab yang besar, namanya kitab Al-Muhalla. Dia baru belajar umur 40 tahun. Antum umur berapa? Hah? 40, ya. Baru seantum gini, belum bisa bahasa Arab, belum bisa ilmu usul fikih, mustalah hadis, belum tahu itu. Ya, sholat di masjid ditegur oleh anak kecil karena dia masuk masjid nggak sholat, langsung duduk.
ditanya, Pak, kok masuk masjid langsung duduk, kok enggak sholat dulu? Loh, kenapa salah tak? Ya salah Pak, masuk masjid harus sholat 2 rakaat baru boleh duduk. Nah, berdiri dia sholat. Ini adab seorang yang mencari kebenaran begitu. Ditegur nggak marah. Kalau dari kita kan mungkin, oh pesiarek cilik gitu, kan gitu ya. Ini diantara jalan menjadikan orang tersebut jauh daripada ilmu. Benar itu. Kemudian dia datang lagi pada kali kedua. Dia datang ke masjid tapi setelah asar atau setelah subuh. Pokoknya di waktu terlarang ya. Langsung dia sholat. Selesai sholat, ada anak itu lagi, Pak, aman kok masuk masjid langsung sholat aja? Loh, kan masuk masjid harus sholat 2 rakaat. Iya, tapi ini waktu terlarang. Rasul melarang sholat setelah asar. Loh, serba salah saya ini. Akhirnya mulai saat itu dia berazam, ya, saya harus belajar Islam. Ya. Dengan upayanya tersebut, jadilah dia seorang ulama besar. Umur 40 baru belajar. Kalau Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu sudah maklum, mereka belajar dari kecil. Ini Ibnu Hazm belajar waktu umur 40 tahun. Nah, itu sisi baiknya ya. Tapi sisi jeleknya ya banyak. Ya. Banyak juga sisi jeleknya. Cuman itu sisi baiknya. Seperti juga siapa namanya? Ahli nahwu ya. Itu siapa namanya lupa. Pokoknya ada seorang ahli nahwu, dia pernah ditegur oleh gurunya, ya, ini membaca kitab kemudian keliru. Akhirnya dia bilang, ya tidak apa-apa, saya akan belajar. Tapi dia masih kecil waktu itu, sekitar umur 10 tahun ya. Dan di saat dia ditegur, dia tidak marah, tapi itu menggugah ya, semangatnya untuk lebih belajar lagi. Akhirnya umur 15 tahun dia sudah menjadi imam Sibaweh. Imam Sibaweh, imam nahwu. Umur 15 tahun dia jadi imam. Sampai kemudian apa? Setiap pelajar nahwu pasti kenal namanya dia. Setiap belajar nahwu mesti dia dapat doa. Ya, rahimahullah, rahimahullah. Meninggal waktu masih muda beliau. Masih umur 25-an meninggal. Itu jadi imam. Jadi tidak ada yang namanya kata putus asa di dalam mencari ilmu, di dalam mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, kita punya kesempatan selama kita masih hidup. Yang penting kita hadirkan hati di saat kita belajar. Nah, kita lanjutkan, itu cuman demi agar kita itu lebih giat lagi di dalam belajar ya. Dikasih muqaddimah. Kita sampai di dalam permasalahan bismillah ya. Telah berlalu dari kita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa membaca bismillah di dalam setiap perbuatan beliau. Ya. Di mana hal itu menandakan bahwa bacaan bismillah itu merupakan bacaan yang sangat agung ya. Bahkan ketika seseorang mengumpuli istrinya
dengan membaca bismillah di saat istrinya itu melahirkan seorang anak atau ditakdirkan oleh Allah untuk hamil, maka tidak ada satupun setan yang akan menyentuhnya hingga dia meninggal. Itu bacaan bismillah. Nah, begitu agung bismillah. Kemudian berkenaan dengan dia, apakah bagian daripada surah Al-Fatihah atau tidak? Itu kemarin kita kuatkan pendapat dari Imam Malik dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, qasamtu sholata baini wa baina abdi. Aku bagi salat itu nisfaini, dua bagian. Baini wa baina abdi, antara aku dan hamba. Kemudian Allah memulai apa? Idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di situ ketika hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala hamidani abdi. Langsung dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin, bukan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini indikasi pertama. Indikasi kedua, sebagaimana dikatakan di sini oleh Imam Al-Qurtubi, kemarin sempat kita sampaikan, wa huwal ma'qul wa dzalika anna masjidan nabi bil Madinah inqadat alaihi al-usur wa marrat alaihi al-azminah wad duhur min ladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila zamani Malik wa lam yaqra ahadun fihi qattu bismillahirrahmanirrahim ittiba'an lis-sunnah. Ya. Yang paling rajih di dalam madhab kami, yaitu madhab Maliki dan madhab Hambali, dan ini adalah yang paling masuk akal, yaitu bahwa masjid Nabi, masjid Nabawi, masjid yang ada di Madinah, telah berlalu pada masjid itu masa-masa yang panjang, tahun-tahun yang panjang, miladun Rasulillah, semenjak dari zaman Rasulullah ila zamani Malik, sampai zamannya Imam Malik. Walam yaqra ahadun fihi, dan tidak ada seorang pun dari imam yang ada di Masjid Nabawi itu yang membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam salat jaharnya, ittiba'an lis-sunnah, di mana hal itu adalah untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai sekarang, ya, sampai sekarang itu terjadi. Padahal ada masa di mana di Makkah dan Madinah dahulu itu masa di mana mazhab Imam Syafi'i kuat, ya. Sampai kemudian mazhab lain seperti Maliki itu tidak boleh jadi imam. Kemudian masa di mana mazhab Maliki kuat. Kemudian masa di mana mazhab Hambali kuat. Itu pun terjadi, ternyata tidak merubah, ya, keadaan Masjid Nabawi di mana tetap bismillah itu tidak dibaca di dalam sholat jahar. Itu semua adalah bagian daripada indikasi bahwasannya Al-Fatihah, ya, itu tidak terdiri juga dari bismillah, tetapi dimulai dari alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kemudian juga
diriwayatkan oleh Ja'far As-Shadiq, ya, annahu qala, bahwa beliau berkata, al-basmalatu tijanus suwar. Bismillah itu merupakan mahkota dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Artinya apa? Bismillah itu bukan hanya milik dari surah Al-Fatihah, tetapi setiap surat itu terkandung bismillah. Sampai di dalam surah Al-Kautsar, ya, ketika Nabi SAW mendapatkan surah Al-Kautsar, beliau memulai dengan bismillah. Ya, anzil alayya suratan, telah turun kepadaku suatu surat. Kemudian beliau memulai bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, dan seterusnya. Ya. Dan seandainya dari surat-surat itu di dalamnya yang terkandung bismillah, awalnya yang paling pantas itu adalah surah Al-Kautsar. Kenapa? Karena surah Al-Kautsar itu yang paling pasti di saat turun langsung disertakan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini indikasi yang keempat. Kemudian yang kelima, datang riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu taala bahwasanya beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui, ya, tentang pemisah dari setiap surat kecuali setelah turunnya bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah indikasi-indikasi yang memberikan kekuatan di dalam sebuah pendapat terhadap keluarnya bismillahirrahmanirrahim dari surah Al-Fatihah. Sampai-sampai Imam Malik, ya, berpendapat apa? Bahwa sama sekali bismillah itu tidak dibaca di dalam sholat. Imam Malik, mazhab Imam Malik. Tetapi kita tidak mengikuti itu, ya. Karena yang kita ikuti adalah pendapat jumhur, ya, di mana mereka mengatakan bahwasannya satu pendapat mengatakan wajib membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat walaupun hanya sekali di awal, ya. Setelahnya boleh tidak dibaca. Ini jumhur, ya, mengatakan wajib berdasarkan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Apa itu? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama. Yang kedua, dalil yang pernah kita sampaikan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa memulai sesuatu, lebih-lebih itu di dalam kebaikan, bahkan beliau torehkan di dalam perintahnya untuk senantiasa memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, sehingga karena alasan-alasan tersebut, yang pertama, kemudian demi menghindar dari perselisihan yang ada di antara ulama berkenaan dengan bismillah tersebut apakah bagian atau tidak dari Al-Fatihah, maka kita baca bismillah di dalam setiap membaca surah Al-Fatihah. Nah, kalau seandainya dia, ya, benar bagian dari surah Al-Fatihah, maka kita telah menetapi kebenaran dengan membacanya. Kalau seandainya bukan,
maka para ulama telah mengatakan bahwa itu adalah sunnah. Artinya orang yang mengatakan bahwa itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah pun tidak mencela kita membaca bismillah di dalam surah Al-Fatihah, bahkan mengatakan mustahab, yaitu sunnah. Nah, sehingga di sini begini cara kita di dalam menyikapi perselisihan yang baik, ya. Ketika itu adalah suatu perintah, ya, yang kemudian jatuh perselisihan di dalamnya para ulama, apakah itu wajib atau sunnah, maka lebih baik kita kerjakan. Ketika ada suatu larangan, apakah itu haram atau makruh, lebih baiknya kita tinggalkan. Gitu, di dalam menyikapi perselisihan. Nah, kalau seandainya di dalam hal yang haram tadi, yang sesuatu yang dilarang, ya, ada yang mengharamkan, ada yang mengatakan makruh. Nah, kalau seandainya kita lakukan dengan berpedoman kepada yang makruh, ketika bertemu dengan orang yang mengharamkan, kita akan dicela. Dan kurang baik juga kita mengerjakan sesuatu yang makruh. Kenapa? Karena ada dua makruh itu, ya. Ada makruh litanzih, ada makruh litahrim, ya. Makruh litanzih adalah seseorang itu kurang akhlaknya, kurang baik, kurang mulia ketika orang tersebut melakukan itu. Nah, itu namanya makruh litanzih, sehingga tetap tercela. Seperti misalnya apa? Nah, misalnya adalah seperti isbalul izar, ya, mengulurkan, memanjangkan celana sampai di bawah mata kaki, ya. Ini para ulama berselisih. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Seperti Imam Nawawi mengatakan itu adalah makruh, ya. Seperti ulama yang lain, seperti Imam Ahmad mengatakan itu adalah haram, ya. Di sini ada perselisihan. Nah, sedangkan larangannya itu memang ada, ya. Tapi larangan tadi dilarikan oleh Imam Nawawi kepada makruh litanzih, sedangkan seperti Imam Ahmad mengatakan itu adalah litahrim, untuk haram, ya. Sehingga ketika seseorang, ya, melakukan, misalnya dia memanjangkan celana atau sarungnya di bawah mata kaki, walaupun misalnya dia memandang itu adalah tidak haram, tetapi tetap itu tercela. Kenapa? Karena itu adalah perkara makruh, mengurangi nilai kesopanan dan tata krama. Mengerti antum maksudnya? Sehingga di dalam hal ini lebih baik tidak kita lakukan, begitu loh maksudnya. Dan itu yang lebih mulia. Sebagaimana para sahabat, ya, di dalam menyikapi sebuah perintah dan larangan, pada asalnya hukum haram, ya, hukum sunnah dan wajib itu istilah dari ulama fikih. Dan istilah dari ulama fikih, bukan dari Nabi, bukan dari para sahabat, ya. Sehingga para sahabat ketika diperintah oleh Nabi lakukan sholat sunnah, mereka tidak tanya sholat sunnah ini apakah muakkadah atau biasa wahai Rasul. Enggak, langsung dikerjakan, iya enggak? Nah, zaman sekarang itu karena orang malas, tanya itu muakkadah apa enggak. Nah, ini dia bedanya. Sehingga istilah seperti itu adalah, ya, di kalangan para ulama untuk apa? Ya, untuk mengeluarkan seseorang apakah dia ketika meninggalkan atau melakukan sesuatu yang dilarang, apakah dia dihukumi fasik atau enggak. Itu loh maksudnya. Sehingga ada pembagian larangan berupa ini haram, ini makruh. Nah, untuk yang makruh, seseorang ketika melakukan tidak sampai kepada taraf kefasikan, gitu loh. Cuman dia kurang adab,
muruahnya turun. Itulah. Muruahnya turun, kehormatannya turun. Nah, itu orang yang melakukan kemakruhan tetapi tidak sampai kepada kefasikan. Di mana kefasikan itu membuat seseorang ya tidak diterima kesaksiannya. Bahkan hadis yang diriwayatkan dipandang sebagai hadis yang dhaif. Itulah. Gitu maksudnya. Pembagian para ulama seperti itu maksudnya ke sana. Bukan arahnya agar larangan itu dikerjakan, agar perintah itu ditinggalkan, bukan. Tetapi maksudnya adalah ya untuk menyelamatkan seseorang dari menuduh ya seorang jatuh kepada kekafiran atau jatuh kepada kefasikan. Faham dong? Nah, itu dia. Nah, kita bersikap demikian di dalam lafal bismillah ini, ya, yaitu kepada yang selamat kita tetap membaca walaupun ia bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Nah, kemudian sekarang kita masuk kepada tafsirnya, ya, kepada tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismi ini artinya asalnya adalah biismi. Ya, ada alif di situ. Dari kata samawa yang artinya adalah sama, yusammi, ismun, ya, dinamai, di mana sin yang ada di depan itu mati ketika menjadi masdar, maka dia butuh hamzah, ya, butuh hamzah wasol, maka kemudian dia ismun, sehingga asalnya adalah bi ismin asalnya, tetapi ditulis oleh Mushaf Utsman, hamzahnya itu dibuang. Untuk apa? Membedakan antara kalimat yang mengandung ibadah dan bukan. Nah, kata bismillah itu adalah kalimat yang mengandung ibadah. Artinya ketika seseorang membacanya, dia akan mendapatkan pahala. Berbeda dengan bacaan basmalah. Paham tuh maksudnya? Ketika antum mengucapkan basmalah, tidak dapat pahala. Tetapi ketika antum membaca bismillah, nah, itu terhitung sebagai ibadah. Karena itu adalah bagian daripada Al-Quran. Kemudian bagian daripada perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, biismi, dengan nama Allah, Allahu Allah, Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Di sini zahirnya adalah ismun itu diidhafahkan kepada lafal Allah, lafzul jalalah. Ya. Ismun itu adalah mudhaf, ismun itu adalah mufrad, ya, yang disandarkan kepada lafal Allah. Ketika mufrad disandarkan kepada mufrad yang lain, maka dia memberikan makna yang umum. Apa maksudnya? Maksudnya adalah di sini kita mengatakan bismillah, yang artinya adalah dengan menyebut nama Allah. Nah, nama Allah di sini mengandung pengertian umum, artinya seluruh nama Allah masuk di sana. Itu maksudnya. Ngerti antum? Seluruh nama Allah masuk di sana. Apa aja nama Allah? Namanya adalah Ar-Razzaq, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Khaliq, ya, Al-Khabir, Al-Ali, Al-Kabir. Itu semuanya masuk, yang 99 itu. Faham dong?
Nah, ketika kita mengucapkan bismillah, maka seolah-olah kita telah menyebutkan seluruh nama Allah. Itulah. Sehingga itu keagungan lafaz bismillah itu tadi. Sampai-sampai ketika kita menyentuh istri kita, sampai kemudian dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hamil, setan tidak berani menyentuhnya. Karena istrinya disentuh dengan menyebut nama seluruh nama Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Paham tuh? Itu maksudnya mufrad mudhaf yufidul umum, ya. Mufrad yang disandarkan kepada mufrad yang lain, maka dia memberikan faedah umum. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, nikmat Allah, nikmatun itu adalah kalimat mufrad, ya, kalimat tunggal. Asal artinya adalah satu nikmat, tapi karena dia diidhofahkan nikmatallahi, nah, disandarkan kepada lafal Allah, maka dia memberikan arti yang umum, seluruh nikmat Allah, ya. Wa in wa in ta'uddu, kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, gitu artinya. Padahal itu adalah mufrad, tapi karena mufrad diidhofahkan, maka menjadi makna umum seluruh nikmat. La tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya, itu maksudnya. Sama dengan bismillah. Bismillah. Lalu apa faedah daripada bismillah? Ini tadi secara kalimat, ya. Kemudian sekarang secara makna, ya. Secara makna, di situ ada bi. Bi itu di dalam ilmu nahwu adalah merupakan min adatil khafdi, ya. Bagian daripada huruf-huruf yang mengkasrohkan isim yang sesudahnya, seperti bil masjidi, billahi, itu mengkasrohkan isim yang setelahnya, ya. Aslinya adalah Allahu, ketika ditambahi bi maka menjadi billahi, itu kan. Aslinya adalah ismun, ya, ditambahi bi menjadi bi ismin. Paham tuh? Nah, itu namanya bi. Dia adalah kalimat jar, ya, huruf jar. Dan huruf jar itu senantiasa memiliki kaitan, ya, memiliki kaitan. Apa kaitannya? Ia terkait dengan sesuatu yang ada pada waktu sebelumnya. Muta'alluq bimahdzufin, ia terkait dengan sesuatu yang terhapus. Bisa yang terhapus itu adalah perbuatan, yang terhapus itu adalah maksud. Artinya apa? Seperti seseorang mengatakan af'alu biismillah, seperti seolah seorang mengatakan seperti itu, aku akan berbuat dengan menyebut nama Allah. Akulu biismillah, aku mau makan dengan menyebut nama Allah, gitu maksudnya. Jadi di dalam kalimat bi itu tersimpan suatu kata yang terhapus sebelumnya. Faham dong? Seperti antum mau baca bismillah, mau pakai sandal, antum kan sudah ada niatan di dalam hati kan, ya. Saya mau pakai sandal. Akhirnya antum baca bismillah. Itu maksudnya. Aku mau pakai sandal dengan menyebut nama Allah. Paham dong? Aku mau makan dengan menyebut nama Allah. Nah, maksud di situ ada dua. Ada litabarruk, yaitu untuk mengharapkan berkah
dari Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan antum. Apa itu berkah? Iya. Bila itu adalah sebuah perbuatan, antum menciptakan sesuatu, entah antum itu menulis, ya, entah antum itu menulis SMS atau apalah, pokoknya segala sesuatu, ketika diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka antum mengharapkan barokah dari tulisan antum. Entah maksudnya untuk mengetuk hati orang yang membaca, yang dengan tulisan antum tadi orang yang membaca tadi kemudian mendapatkan kebaikan, ya. Ini maksudnya. Seperti contoh begini, ya, antum baca Bismillah, nulis SMS ke temannya, Mas, nanti tunggu saya di halte. Ini temannya, antum tulis di situ Bismillah, mengharap kebaikan di sana, mengharap berkah. Temannya ini masih naik sepeda. Ini terdengar sudah di jalan ini, tapi dia belum berhenti. Karena dapat berkah dari tulisan antum, kemudian dia berhenti. Di saat dikirimi langsung belum berhenti, tapi kemudian entah ada apa dia berhenti. Nah, dibaca itu SMS. Ternyata setelah dia tutup, dia mau mau mengembalikan jagrak dari sepedanya, ada uang 100.000. Iya, ada uang 100.000. Nah, ini namanya berkah. Faham tuh? Dari mana berkahnya? Dari tulisan kita. Tadi waktu terkirim awal kali dia tidak langsung membuka. Kenapa? Karena belum ada kebaikan di sana. Tetapi di saat kemudian ada kebaikan, baru oleh Allah izinkan dia membuka SMS antum. Nah, ini namanya apa? Berkah. Ada lagi yang lain. Ya, saya mau berangkat. Nah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Berangkat. Ya. Ada bis. Ya, mau nyegat bis antum. Sudah gini tangannya, tapi bis itu tetap aja lewat. Ya sudah, biar bukan rezeki saya, ya. Ternyata sampai di pertelon bis itu kecelakaan. Nah, itu namanya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Faham tuh? Itu yang dimaksud dengan berkah. Dan ini berkembang di dalam hal-hal yang lain. Itu hanya contoh, ya. Itu hanya contoh. Berkah itu apa maksudnya? Ya, subutul khair fi syai' wa ziyadatuh. Ya, tetapnya kebaikan di dalam sesuatu dan bertambahnya ia. Antum beli pompa, kemudian antum buat pakai di rumah, ya, di saat masang antum baca bismillah. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat antum pergi kerja, dipinjam ini, pinjam itu, pinjam ini, tapi enggak rusak-rusak. Ya. Ternyata dari pompa itu orang pakai buat sholat jamaah, buat bantu orang, buat menghidupi keluarganya. Ini pahala mengalir nih. Ya. Cuman pompa, ya kan? Ini namanya berkah. Kemudian yang kedua, lil isti'anatu billah. Untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencakup kekuatan, ya, mencakup juga di dalam keselamatan dan hal yang lainnya yang di sana kita itu lemah untuk melakukannya. Sehingga apa, kalau di sini antum merasakan bismillah itu begitu agung dan besar manfaatnya, ya. Begitu besar dan agung manfaatnya. Diriwayatkan oleh Imam Waqi' dari A'mash, dari Abi Wa'il, dari Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, man arada an yunjiyahu Allahu minaz zabaniyati 19 falyaqra bismillahirrahmanirrahim. Ini faedah yang lain nanti yang akan didapatkan. Siapa yang dia ingin selamat, ya,
dari malaikat penjaga neraka yang namanya adalah Zabaniyah. Di dalam surat apa Zabaniyah itu? Ada yang ingat? Hah? Dalam surah Iqra, ya. Gimana ayatnya? Ingat? Sanad'uz Zabaniyah. Ya, niscaya akan kami panggil malaikat Zabaniyah. Nah, itu dia. Malaikat Zabaniyah. Jumlahnya adalah 19. Hitung-hitung. Jumlahnya adalah 19. Liyaj'alallahu ta'ala lahu bikulli harfin minha junnatun min kulli wahid. Kenapa? Karena bismillah itu terdiri dari 19 huruf, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi setiap huruf dari kalimat bismillah itu sebagai perisal dari tiap-tiap satu dari 19 penjaga neraka. Mana ayatnya neraka itu 19 penjaganya? Alaiha tis'ata asyar. Pada neraka itu penjaganya ada 19 malaikat. Ya. Di dalam surat apa itu? Ada yang tahu? Dalam surah Al-Mudaththir. Ya. Surah Al-Mudaththir. Itu lafal bismillah. Sehingga bismillah ini di samping menjadikan seseorang itu senantiasa ingat kepada Allah, ya, keagungan-keagungannya, juga dapat melindungi seseorang dari api neraka. Tapi juga harus sholat, ya. Kalau tidak sholat yang podo ae. Nah, insyaallah itu sampai di sini dulu karena sudah isya. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Semoga manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.